Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum bapak, kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang terhormat, yaitu guru kita Mukarram Muhtaram Ustazah Haja Robi Khalilah, yang insyaallah beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, kemudian Allah berkahi kehidupannya, bahagia dunia maupun akhirat. Serta yang saya hormati Al-Mukarram Ustazah Hajah Ratih, yang insyaallah beliau dipanjangkan pula umurnya, disehatkan badannya, ilmunya bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Serta ustazah lain yaitu Ummi Mansuha, yang insyaallah beliau juga Allah panjangkan umurnya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kamu seorang diri. Kemudian Allah jadikan kamu dan istri-istrimu, kemudian dari antara keduanya, dari pasangan suami dan istri, Allah jadikan yaitu generasi penerus. Allah ciptakan laki dan perempuan, dan kita disuruh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa puja puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Tak lupa selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita yang mulia, Nabi yang agung, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umat telah mendapatkan syafaatul uzma oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah inspiratif di mana yang datangnya dari kaum Hawa, di mana datangnya dari seorang wanita yang kehidupannya sederhana. Kemudian pada saat itu Fatimatul Zahra, putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada seorang ayahnya, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ayahku, selain daripada Ummul Mukminin, siapa lagi orang yang pertama masuk surga? Pertanyaan daripada Fatimah Zahra dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Ummul Mukminin itu
terdiri dan ada 4. Yang pertama yaitu Maryam binti Imran, kemudian Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah, Aisyah binti Abu Bakar, dan juga Khadijah. 4 orang ini adalah ummul mukminin yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, ada seorang yang memang Rasulullah SAW melihat dia itu masuk surga paling utama. Mungkin kalau di sini yaitu kelasnya VVIP. Beliau masuk surga lantaran dia bakti kepada seorang suaminya yang namanya Mutia. Mutia sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya yaitu patuh. Nah, Mutia ini dia masuk surga karena dia melayani suaminya. Kemudian karena dalam pencarian tahu itu Fatimah mendatangi apa benar Mutia itu masuk surga lantaran seorang suami bakti kepada seorang suami. Akhirnya sampai perjalanan jauh, sampai di rumah Mutia. Kemudian Fatimah Az-Zahra mengetuk pintu sambil mengucapkan salam. Akhirnya Mutia menjawab salam daripada Fatimah Az-Zahra. Pada saat itu belum dibukakan pintu, kemudian Mutia bertanya kepada Fatimah Az-Zahra. Mutia bertanya kepada Fatimah Az-Zahra, "Wahai Fatimah bintu Rasulullah SAW, apa keperluan kamu datang ke rumah saya?" Dijawab oleh Fatimah, "Saya hanya bersilaturahim saja." "Adakah orang yang kamu ajak?" "Ada, saya mengajak Hasan." "Kalau begitu kamu datang besok. Saya ingin bertanya kepada suami saya dan meminta izin kepadanya. Bolehkah Hasan masuk ke rumah kita?" Akhirnya di hari kedua Fatimah Az-Zahra datang kembali membawa Hasan dan Husain. Kemudian mengetuk pintu dan memberi salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Dijawab oleh Mutia, "Engkau bawa siapa ya Fatimah?" "Saya membawa kedua anak saya agar tidak terjadinya fitnah. Saya bawa kedua anak saya, Hasan dan Husain." "Kalau begitu kamu datang lagi besok. Saya ingin meminta izin kepada suami saya. Bolehkah Hasan Husain masuk ke rumah kita?" Kemudian hari ketiga Fatimah datang lagi seorang diri. Akhirnya diizinkan oleh Mutia untuk masuk. "Silakan masuk." Ditanyalah oleh Fatimah, "Kenapa? Padahal saya bawa anak saya. Saya bawa Hasan, engkau tidak mengizinkan saya masuk. Saya bawa Hasan Husain, engkau pula tidak mengizinkan kami masuk." Akhirnya Mutia memberi jawaban, "Karena saya nggak mau ada seorang laki-laki datang selain daripada suami saya. Adapun seorang laki-laki datang seperti Hasan Husain, saya meminta izin kepada suami saya terlebih dahulu." "Loh, kenapa?" kata Fatimah. "Hasan Husain kan masih kecil. Ini adalah menjaga supaya saya bisa meminta izin terlebih dahulu kepada suami saya." Singkat cerita, di hari ketiga
Fatimah datang di sore hari yang kebetulan suaminya pulang. Sebelum pulang, Fatimah melihat Mutiah itu menggunakan pakaian yang rapi, namun terbalik pakaiannya. Kemudian dia pakai wangi-wangian. Kemudian didapati rumahnya itu bersih. Kemudian di hari keempat, Fatimah dalam kunjungan terakhirnya melihat suaminya itu pulang, dipersilahkannya suaminya masuk untuk mandi. Dan Mutiah meminta izin kepada Fatimah pada saat itu tamu, meminta izin untuk melayani suaminya terlebih dahulu. Kemudian dibersihkanlah suaminya, disediakanlah makanan untuknya, dan disediakan cambuk apabila masakan Mutiah itu tidak enak. Melihat peristiwa tersebut, Fatimah nangis dan memberi kesimpulan pantas saja seorang yang akan masuk surga dahulu, seorang wanita yang masuk surga di awal yaitu Mutiah, dialah pantas masuk surga karena dia berbakti kepada seorang suami, melayani suami, membersihkan tubuh suami, merawat suami, kemudian memberikan makan suami, dan memberikan cambuk bila mana masakannya itu gak enak. Boleh dikatakan, bang, cambuk saya kalau masakan saya gak enak. Itu yang terjadi, ibu sekalian. Hadirin kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata pengaruh perempuan itu luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam suatu hadisnya, "Fanzurni aina anti minhu." Lihat wahai seorang istri-istri, di mana kedudukan kamu. Jannatuki wa naruki. Tempatmu surgakah apa nerakakah? Rasulullah melanjutkan, akala sakinatul jannah an-nisa, bahwa sedikit sekali penghuni surga masuk di dalamnya. Ra'aitun nar aksar nisa yakfurun, kila ayakfurun Allah, qala ayakfurun al-akhir wa yakfuruna hisanan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat neraka itu yang penghuninya adalah perempuan. Jumlah perempuan banyak, ibu sekalian, banyak pula perempuan di sana. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa demikian perempuan bisa paling banyak masuk neraka? Karena dia tidak mensyukuri akan pemberian seorang lelaki. Hadirin kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang wanita bisa menjadi seorang istri yang solehah, di mana kata Rasulullah, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus solehah. Dunia ini adalah perhiasan yang kita tahu perhiasan itu sedap dipandang, dan dunia ini kalah dengan kepatuhan seorang istri yang solehah yang ia patuh kepada seorang suami. Hadirin kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah inspiratif selanjutnya yaitu ada hikayat di mana seorang wanita solehah mempunyai ujian terberat. Ujian terberatnya yaitu tidak lain tidak bukan adalah seorang suami
yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisahnya, seorang wanita solehah itu bermodalkan Al-Fatihah. Dalam kehidupannya bermodalkan Al-Fatihah saja, tapi bisa mencakupi dalam kehidupannya sehari-hari. Seorang suami yang tidak bertanggung jawab, kerjaannya cuma maksiat, kerjaannya cuma bisanya main judi saja. Udah gitu main judinya mending menang, kalah terus. Inilah yang terjadi. Duit dari mana sementara dia berjudi, tapi kalah terus. Dia minta, dia rongrong kepada seorang istri. Istrinya cuma bermodal Fatihah, tapi bisa menghidupi dalam keluarga. Hadirin kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang suami ini berpikir, karena kebaikan seorang istri yang selalu memberikan uang, akhirnya dia cari tahu, kaum ibu sekalian, ternyata suami mempergoki istrinya, selalu berdoa munajat kepada Allah, ditutup dengan Fatihah. Setiap hari yang dia lakukan seperti itu, Fatihah modalnya. Dilihat seorang istri buka lemari, ada duit. Ketika suami minta, pasti dikasih duit. Kemudian, oh lemari ini, suami menduga bahwa letak duit itu ada di lemari, maka kuncinya itu diumpetin sama seorang suami. Akhirnya dilempar jauh. Kemudian seorang istri nanya kepada seorang suami, wahai ayah, lihat ya kunci lemari. Akhirnya seorang suami itu menjawab, jangan tanya saya, tanya Bismillah, tanya Fatihah, mungkin dia tahu. Akhirnya benar, ketika seorang istri pingin wudu, pingin sholat, dia baca Bismillah, dia baca Fatihah, kunci ketemu. Ternyata kunci itu cantel di kuping, apa namanya, kerekan, kuping kerekan. Dia nimba ember, ada kupingnya, ada cantolannya, ternyata nyangkut di situ kunci. Alhamdulillah, kata seorang istri. Seorang istri menemukan kuncinya. Kemudian seorang suami kaget luar biasa, kok ketemu kunci? Lah kata abang suruh tanya Fatihah, suruh tanya Bismillah. Akhirnya ketemu tuh kunci. Ya udah, mulai sekarang gua tobat, kata seorang suami. Tobat. Seorang istri kerjaannya cuma memintal kain, dia dapat upah dari hasil memintalnya. Dia bisa menghidupi keluarganya dari memintal. Kemudian seorang suami minta yang bukan-bukan. Siapkan, kata seorang suami, siapkan saya sehelai baju, buatkan saya baju serba putih, atas putih, bawah putih, kemudian songkok putih, dibuatkanlah. Karena istri soleha itu membuatkan seorang suami yaitu pakaian. Setelah jadi, suami mengenakannya, kemudian ingin sholat niatnya, ingin sholat. Istri yang soleha nggak banyak cakap, nggak banyak bicara. Dia berdoa, diselipkan doanya, ya Allah, dimanapun suami saya berada, selamatkanlah beliau. Akhirnya ini seorang suami tiba di masjid pada hari Jumat. Nah, kemudian pada hari Jumat itu pula khotib tidak hadir, ibu sekalian. Khotib tidak hadir. Akhirnya melihat jamaah, melihat seorang laki-laki yang rapi, kemudian serba putih, songkoknya putih, bawahannya putih, bajunya putih. Nah ini kiainya, kata jamaah.
biasa. Kemudian ini seorang suami nggak bisa apa-apa, gemetar dia di dalam hatinya, apa yang saya mau baca, apa yang saya mau khutbah, apa yang saya sampaikan. Udah kiai, kata jamaah, ini udah waktunya kita mau sholat Jumat, kiai silakan khotib. Akhirnya dia punya alasan, sebentar saya mau wudhu dulu. Hanya alasan saja untuk menghindari dari jamaah, dia ngumpet di bedung. Dia ngumpet di bedung karena dia nggak bisa apa-apa. Dipaksa juga dicari mana tempat wudhu. Katanya, ya orang tersebut lagi wudhu. Akhirnya dilihat di wudhu nggak ada, tempat wudhu nggak ada, di bedung dia ada. Ditarik kiainya orang tersebut. Akhirnya karena doa daripada seorang istri diselipkan untuk suaminya, ya Allah, dimanapun laki saya berada, selamatkanlah dia. Karena doa tersebut akhirnya naiklah dia ke mimbar. Kemudian dia baca. Akhirnya dia memandang. Hadirin sekalian, apa yang saya suruh, apa yang saya perintahkan, tolong diikutin. Jamaah yakin dengan penampilan orang tersebut. Baik kiai, katanya, ya laksanakan. Apapun perintah saya, ya apapun perintahmu. Kemudian saya perintahkan semua jamaah keluar. Akhirnya keluar semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi kesalahan seorang hamba. Akhirnya Allah tutupi. Masjid yang tadinya gagah hancur. Jamaah berkomentar, berkat kiai saya selamat. Itu kiai memerintahkan untuk keluar, jamaah keluar semua. Diralah pertolongan Allah, masjid itu hancur. Bayangkan kalau ibu sekalian, berkat Fatihah saja orang itu berkah, apalagi yang dibacakan oleh kaum ibu untuk suaminya. Hadirin kaum ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai pengingat bahwa kaum perempuan itu banyak di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia tidak bersyukur akan pemberian seorang suami. Dan pengaruh perempuan juga itu membentuk karakter suami. Suami bisa soleha, bisa soleh lantaran punya istri soleha. Jadi apa Bu? Jadi peran dasarnya pengaruh seorang wanita. Seorang laki-laki bisa taat kepada Allah karena mempunyai istri yang soleha. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.